Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang ingin ikutan, caranya gampang sekali. Yang pertama, teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan teman-teman hanya perlu tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video dan sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Karena di setiap video saya kurang lebih ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway dengan total hadiah sebesar 1 juta rupiah. So total hadiahnya kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Dan saya tunggu komentar Anda. Halo, nama saya Muhammad Sony Kurniawan. Saya berusia 17 tahun. Saya masih pelajar. Saya sudah memulai bisnis online dan menghasilkan omset 80 juta per bulan dan profit 15 juta per bulan. Dan lo paling kaya dong di kelas lo ya? Nggak, kayaknya kepala sekolah masih lebih kaya lah. Gokil ya. Sekolah diajari apa sih? Lo ngerasa terganggu nggak sekolah dengan bisnis? Enggak sih, soalnya kan saya nggak pernah belajar. Penasaran gue, emang yang diajarin di sekolah menurut lo kepake nggak? Untuk selama ini belum kepake sih. Paling juga hitung-hitungan MTK gitu juga. Gokil. Usianya masih sangat-sangat muda sekali guys. Ya, masih sangat-sangat mudah sekali. Ya, 17 tahun. 17 tahun dia udah bisa menghasilkan omset 80 juta per bulan. Dan profit ataupun keuntungan 15 juta per bulan. Ini gokil ya. Gak semua orang bisa seperti itu. Ya, saya di usia 17 tahun itu masih main sana sini, masih nongkrong, masih nyusahin orang tua ya. Masih ngeband, masih main bola ya. Tapi kali ini tamu saya bisa menghasilkan ya omset 80 juta di usianya yang 17 tahun. Ya, kembali lagi kita kedatangan salah satu member ya, tamu istimewa. Aku manggil apa nih? Bro Sony ya. Usia 17 tahun, Bro. Betul. Lo udah punya pacar belum? Belum, Mas. Kenapa? Masih fokus dropship. Wow. Oke, dropship itu berarti lo tanpa produk ya? Iya, jual gambar. Jual gambar. Kata kasarnya kan gitu. Iya. Tapi bisa ya? Bisa. Berkat pelatihan dari Mas Arif juga lah. Oke, Bro Sony. Nah, lo saat ini sekolah kan? Iya, masih sekolah. Dan gimana cara lo sekolah sambil bisnis online? Kan sekolah dari jam 7, jam setengah 7 berangkat dari rumah kan ke sekolah. Oke. Terus ke sekolah nyampainya jam 7. Jam 7-an lah, pas gerbang mau ditutup saya baru nyampe gitu. Kadang telat juga kadang. Telat ke sekolah? Ya, sampai kena poin banyak gara-gara telat tok. Oke. Terus pulang jam 4. Pulang dari sekolah itu setengah 4, sampai rumah itu jam 4. Soalnya kan agak jauh kan, dari jarak rumah sampai ke sekolah. Oke. Nah, habis pulang sekolah langsung ganti baju, langsung depan komputer sampai malam. Sampai jam berapa? Sampai jam kurang lebih 10-12 lah. Tapi ya mandi ya, pas sebelum maghrib mandi, sholat dulu. Mandi, sholat, terus habis itu lo lanjut lagi. Lanjut. Cuma istirahatnya cuma gitu doang, sholat, makan, mandi. Lo nggak main nongkrong sama teman-teman? Udah nggak pernah, Mas. Semenjak ini? Semenjak, ya. Oke. Lo paling kaya dong di sekolah lo ya. Murid paling kaya ya. Gila lo. Umurnya 17 coy. Umurnya 17 tahun dan dia itu kelas berapa lo? Kelas 3 ya? Kelas 3 sekarang, baru kelas 3. Kemarin baru rapotan. Baru rapotan kelas 3? Iya. Maksudnya baru tamat? Baru rapotan kelas 11 naik ke kelas 12 gitu, kelas 3. Oh. Berarti lo kelas 2 sebelumnya? Iya, kelas 2 naik ke kelas 3. Kelas 3. Ini baru naik kelas 3. Iya, betul. Dan lo paling kaya dong di kelas lo ya? Nggak, kayaknya kepala sekolah masih lebih kaya lah. Gokil ya. Ya iyalah. Nggak, maksudnya di antara siswa-siswa lo paling kaya. Iya. Iya ya. Alhamdulillah paling kaya gitu ya. Ya teman-teman lo kan jajannya berapa sih rata-ratanya? Wah, tergantung Mas ya. Kalau saya sendiri jajan
uang saku sekolah itu 10.000 sama bensin 20.000. Oh, lo dikasih sama orang tua lo? Iya, 10.000. Sekarang masih dikasih? Iya, masih dikasih. Lo udah punya duit tapi masih minta orang Kan tua, uangnya gimana? buat putar lagi modal gitu kan, Mas. Jadi Jadi modal makin banyak kan kalau omset makin untuk tinggi. modal makin banyak ya. Betul. Oh, oke. Nah, orang tua lo kerja apa, Bro? Sekarang masih di bank. Orang tua lo Bank kerja swasta di lah bank ya. swasta. Ibu. Dua-dua. Ibu saya masih kerja di bank swasta. Ayah lo? Ayah saya cerai, Mas. Ibu sama ayah. Lo anak broken home? Iya. Oh iya. Dari bayi waktu itu. Udah masih bayi berapa ya? Kurang tahu sih, bayi pokoknya masih kecil. Orang tua saya udah cerai. Berarti bisa dibilang lo anak yatim. Bukan yatim, bro. Ya bukan yatim ya, yatim. Orang Kalau tuanya yatim masih orang hidup. tuanya masih hidup ya. Iya. Tapi lo tau bapak lo di mana? Tahu, soalnya satu kampung rumahnya. Oh iya. Satu kampung rumahnya orang tua saya, bapak saya. Satu kampung sama saya. Oke. Dan maaf, nyokap lo nikah lagi atau enggak? Ya nikah lagi, Mas. Jadi lo sekarang punya bapak tiri. Iya, Pak Tiri. Oke, Bro Sony, berarti lo dikasih uang jajan tetap ya? Masih ya. Sama Orang tua sama ibu. Sama ibu. Iya. Ibu yang ngasih lo uang Uang jajan jajan. ya. Nah, lo masih terbilang muda, Bro, dan ya mendengar cerita lo tadi juga itu cukup gue kaget dan gue nggak tahu ya, ini gue nggak tahu, tapi ya pasti lo ngerasain lah gimana kondisinya, itu pasti nggak enak, bener ya? Bener. Nah, motivasi lo bisnis online sebenarnya apa, Bro? Awal-awal kepengin dapat uang, Mas. Soalnya pengen beli PC gaming. Pengen beli PC gaming terus nyoba jadi YouTuber. Nyoba jadi YouTuber gitu kan. Kan dari YouTube kan dapat uang kan dari AdSense. Nyoba jadi YouTuber, nyoba buat video setiap hari upload. Terus tembus 1.000 subscriber, kan syaratnya untuk dapat AdSense kan 1.000 Monetize. subscriber ya sama 4.000. Nah, di situ kan sebelum udah tembus gitu terus disuruh foto KTP juga kan. Oke. Nah, saya kan belum punya KTP. Ah, Nah, terus saya coba pinjam ke temen. ah. Terus saya foto, ditolak, Mas. Ditolak YouTube. Iya, ditolak gitu. Kenapa? Nggak tahu, katanya kurang jelas KTP-nya. Oke, nggak kamu ulang lagi. Terus coba saya ulang lagi, udah nggak bisa channelnya, udah nggak bisa monetis lagi. Terus nyoba bangun channel lagi dari nol. Oke. Coba lagi, terus tembus lagi syarat-syarat AdSense. Terus saya coba foto lagi KTP, gagal lagi. Gagal lagi. Gagal lagi. Dan sekarang YouTube lo, YouTube sekarang ya udah, saya biarin nggak pernah upload. jadi lo nggak jadi YouTube. Iya, nggak YouTube lagi. Terus kan kepingin kan, masih ada niatan Ada rasa kepingin. punya PC gaming kan. Terus saya kan follow Instagramnya kayak motivasi gitu, Mas, quote gitu. Nah, saya lihat storynya, kebetulan ada paid promote itu yang nawarin bisnis lah. Untuk cara dapat satu hari 300.000 gitu kan. Oke. Saya chat adminnya, terus diajarin gini-gini, dikenalin dropship. Terus saya cari-cari dropship itu apa sih di YouTube, Di cari-cari. YouTube, ya. Terus nemu channelnya Mas Afan. Oke. Nah, di situ Mas Afan saya cari lagi YouTube lain juga, itu ada yang nyediain pakai grup juga gitu. Full apa itu? Grup dropship gitu, khusus dropship, saya gabung di situ. Terus ternyata saya dikasih tahu sama satu orang gitu, ternyata Mas Afan itu ngadain kelas. Ngadain kelas tentang dropship. Nah, tapi biayanya 3,5 juta. Pada waktu itu. Iya, saya modal dari mana gitu kan. Iya. Terus gimana? Terus apa itu? Ada lagi yang rekomendasiin kelas juga yang biayanya cuma 800.000 kalau nggak salah itu. Oke. Waktu kelas dropship juga, ngajarin dropship juga, tapi cuma di Lazada. 800 ribuan lah totalnya. Nah, itu uangnya itu saya dapat dari sebelumnya saya ngebuatin misi orang gitu, misi video GTA lah, main game lah, ngebuatin game gitu. Lo hobi Dapat- game ya berarti. dapat Oke. dapat duit segitu, dapat duit 1.300.000 lah kalau nggak salah. Nah, 1.300 kan buat gabung tadi. Terus yang 800-nya saya buat ikut itu pelatihan dropship Pelatihan di dropship yang Lazada. 800 itu. Terus menghasilkan ya 1 jutaan lah. Di awal November itu kan saya baru start mulai Lazada. Terus di Desember saya dapat 1 jutaan lah, karena 12 kan Cukup banyak traffic. cukup banyak kan trafficnya. Nah, di situ kan saya dapat profit 1 juta. Nah, uangnya ini saya mau ikutin kelasnya Mas Afan dan Mas Arif lah. Tapi kan kurang 2,5 juta. Oke. Nah, itu saya utang ke Mbah. Minta tambahan lah Sama Mbah. Iya, alhamdulillah dikasih.
Terus saya ikut join pas Januari tanggal berapa? Tanggal 8 kalau nggak salah itu saya join ke pelatihannya Mas Arif sama Mas Afan. Januari ini ya. Januari ya tanggal. Berarti 2020. baru 5 bulan lo ikut pelatihan. Betul. Dan omset yang lo dapat 80 juta. Per bulan ya. Wow. Ngeri. Anak SMA. Ya. Lo hobi banget ya main game ya? Iya Mas, suka main game. Dan makanya kan motivasi awal lo sebenarnya mau jadi YouTuber. ya poin jadi YouTuber kan dapat uang banyak gitu kan, kayak Atta Halilintar dari cekak gitu kan, kayak dari YouTube. Saya kepingin gitu terus gagal karena gagal ditolak terus AdSense-nya. Lo kalau jadi game jadi YouTube lo mau bahas apa emangnya? Bahas game, main game. Sekarang kan banyak kan YouTuber main game doang di record terus banyak yang nonton biasanya kan. Seberapa dalamnya perasaan lo atau seberapa senangnya lo ketika main game? Pas seneng banget sih main game buat Sampai Evan sekarang? kan iya. Sampai Sekarang saya sering bolos malah gara-gara main game juga. Oh iya. Sering bolos sekolah gara-gara main game gitu lah, PS. Jadi lo lebih milih mana nih sekarang? Bisnis online apa game? Bisnis online Mas, soalnya kan dari bisnis online saya bisa dapat uang kan. Sebenarnya mau main game tapi dapat uang juga gitu kan kalau bisa pengennya gitu, cuma ya dari bisnis online aja lah, game belum bisa dapetin hasil. Saat ini belum ya. Tapi ke depan mungkin Mudah-mudahan lah bisa dari game bisa dapetin. dari game juga dapat bisa Iya, bisa ngasih. mudah-mudahan bisa ya. Oke. Wow, ini anak zaman now sekali ya. Dan lo nggak pernah nongkrong sama teman-teman lo? Udah nggak pernah selama ini. Saya nggak pernah main keluar gitu, no lab lah saya. Di depan komputer terus sampai malam, terus tidur, besoknya sekolah, habis pulang sekolah gitu lagi. Mas Sabtu Minggu juga kan, Sabtu Minggu kan libur. Nah, tetap di depan komputer, bangun tidur langsung depan komputer, proses orderan, bales-balesin chat gitu terus. Ya? Nggak ada rencana pakai admin atau sekarang lo pengen udah rencana ada pakai admin, cuma belum belum tahu milih siapa gitu adminnya. belum tahu siapa yang Iya. mau ditarik ya untuk jadi admin lo ya. Oke, keren. Ini gokil banget ini ya. Lo tadi pertama ikut kelas Lajada itu ya, berarti yang Iya. 800.000. Lah. Terus lo ikut yang kelas kita, aku sama Bong Avan yang dulu ya di bulan Mei. Dan akhirnya sekarang lo bisa dapat omset lumayan lah ya kita bilang. Tapi lo pinjem sama Mbah. Mbah. Itu uang udah lo balikin apa belum? Udah mau saya balikin tapi kata Mbak nggak usah wis, buat modal aja gitu. Nggak perlu. Seneng Udah banget lo ya. dikasih, ya. Dan tadi cita-cita lo pertama lo bilang lo pingin punya PC gaming Iya. ya. Sampai sekarang belum kebeli sih PC gamingnya. Kenapa? Soalnya lo kan udah punya uangnya terus diputar-putar sama saya kasih ke ibu gitu kan. uang. Oh lo kasih ke orang Iya, tua saya lo? juga pengen ngumrohin orang tua lah. Sekarang nggak, PC gaming nanti aja lah. Saya pengen ngumrohin dulu. Wow. Ibu saya. Udah terkumpul berapa? 20 jutaan lah. 20 jutaan untuk Iya. lo kasih ibu lo. Heeh. Wow. Gila ya, anak 17 tahun kepikiran untuk ngumrohin orang tuanya. Ya, udah ngasih 20 juta untuk orang tuanya. Gue 17 tahun nyusahin orang tua, coy. Gila, terharu gue, coy. Tapi di luar sana masih banyak kok yang seumuran saya malah omsetnya lebih tinggi kan, masih banyak biasanya. Iya, nggak tahu sih, yang nggak tahu Masih juga banyak sih kok. gitu. Ya mungkin ada ya teman-teman yang Adalah, seumuran lo, seumuran. karena ini kan zaman memang udah berbeda banget ya. Iya, betul. Ada yang dari YouTube ya, anak-anak kecil ya, usianya kecil tapi udah punya penghasilan gede itu ada banyak gitu kan. Tapi sebenarnya dibilang banyak sih nggak juga, bro. Nggak juga, kalau dibilang banyak ya nggak juga, Ya terbatas. mungkin 91% lah ya. 1% 2% mungkin. gitu. Dan rata-rata orang itu di usia seperti lo itu kan banyaknya kan sebenarnya main Ya, pikirannya kan cuma main-main. ya. Seneng. Tapi kenapa lo nggak ada kepikiran ke sana? Karena saya pengen ngebanggain orang tua itu tadi sih mas. Lo pingin Dari banget muda, iya. ngebanggain orang tua lo ya. Heeh. Lo berapa bersaudara sih? Saya anak tunggal, 2 bersaudara, adik saya 2. Kamu anak tunggal, 2 Adik bersaudara. saya 2 ya. Lo paling besar. Paling besar. Adik lo 2 orang Iya. ya. Oke. Guru-guru lo tahu lo bisnis online? Nggak pernah tahu. Nggak tahu. Teman-teman lo tahu? Ada yang tahu cuma satu dua orang lah yang 1-2 orang yang mendekat tahu. iya. Teman-teman dekatnya. Tapi teman-teman lo nggak tahu lo punya Penghasilan segitu, nggak ada yang Nggak pernah tahu. Kalau teman-teman lo tahu gimana? Mungkin nanti mau belajar lah. Mungkin teman-teman lo mau belajar. Iya. Bukan minta traktir sama lo? Nggak tahu juga ya Pak. Atau lo sering traktirin orang di sekolah? Belum pernah. Belum pernah, lo pelit ya?
Oke. Bro, lo sebelumnya udah ada pengalaman nggak bisnis online? Belum pernah, baru pertama kali nih bisnis online. Taunya bisnis online dari dropship itu. Baru tahunya dari yang Lazada itu? Dari ya, dari Lazada terus ikut pelatihannya Mas Arif. Itu yang bulan berapa sih Lazada itu lo ikutin? Waktu ikut pelatihannya Lazada itu yang orang lain itu. November kalau nggak salah. November. Berarti November. baru itu ya? Iya, baru itu. Baru tahu itu. Dan November. ketika lo ikut pelatihan kita di bulan Mei nih ya, lo Januari, Januari lo ikut pelatihan. Berapa lama sih proses untuk ngebangun toko sampai bisa menghasilkan? Februari itu udah ngasilin omset lumayan sih Mas. Berapa? Februari 50 jutaan lah. Wow, 1 bulan. Iya, tapi belum dapat materi Lazada juga kan, soalnya di-kick. Yang saya yang Ya, di-kick ya? Kan ingin dapat materi Lazada, pas mau Lazada dikeluarin dari grup. Ya, jadi tadi Sony ini sempat saya kick ya dari grup. Lo tahu nggak kenapa alasan lo gue kick kemarin? Kenapa Mas? Lah, lo tahu nggak kenapa? Gara-gara itu kan toxic, Toxic. Iya. Lo ngomong apa waktu itu? banyak omong. Langsung aja pada intinya gitu. Ya, jadi waktu itu gue lagi ngejelasin ya kalau nggak salah ya. Iya. Terus gue lagi webinar ngisi, terus lo ngomong ya waktu itu, lo bilang apa? Ya, banyak banget omongannya Iya. katanya kan. Lo Langsung lo- aja Mas. langsung Kas aja ke intinya, Lazada, bacot kas gitu Lazada, ya. iya. Ada bacotnya ya. Iya. Ya gue emosi sih. Langsung gue kick. Tapi akhirnya kan lo masuk lagi kan, Masuk lagi dimaafin pas kan. Februari ya. Pas Februari lo masuk lagi dimaafin kan. Ya itu sebenarnya sih gue cuman pingin lo sadar nggak lo salah pada waktu itu. Dan lo marah nggak gue bikin kayak gitu? Enggak sih. Soalnya kan saya salah juga kan. Lo dendam nggak sama gue? Enggak lah. Nggak Kan dendam ya? dapat ilmu banyak dari Mas Arif. Mas dendam sama guru sendiri. Ya gini sih bro, terkadang kita siapapun orangnya ya penting sih untuk kita bisa saling menghargai. Nah waktu itu jujur gue gue sebenarnya bukan orang yang pendendam. Jujur gue orangnya nggak pendendam. Dan gue cuman sebenarnya tuh ngasih lo satu pelajaran aja sih pada waktu itu, bahwasannya ya wajar sih, namanya mentor wajar dihargain kan. Duh. Dan waktu itu ya cakep lo cukup pedes sih bagi gue. Gila lo. Gue lagi capek ngomong, ngejelasin materi, dia bilang lama banget sih, langsung ke intinya aja, banyak bacot. Lo gila. Ini orang gila, gokil, berani banget nih. Ya langsung gue kick kan. Tapi akhirnya lo sadar juga, lo minta maaf, dan akhirnya lo balik masuk lagi dan ya alhamdulillah, syukur lo berhasil. Gue seneng, gue nggak ada ngerasa wah ini enggak, karena harapan gue cuma satu sih, orang yang gabung ataupun orang yang ikut pelatihan bisa berhasil. Gue seneng banget, jadi nggak ada harapan ataupun dendam ataupun gue iri, nggak pernah sedikit pun. Itu sih. Nah kembali lagi nih ke topik kita bro. Orang tua lo tahu lo bisnis online? Tahu Mas. Dari awal tahu sih. Soalnya kan mau daftar Lazada kan harus pakai KTP sama rekening banknya orang tua kan. Jadi saya bilang ke ibu, "Bu, aku mau jualan di marketplace ya," gitu. Terus saya jelasin konsep-konsepnya, terus diizinin. Oke. Terus Diizinin ya sama diizinin ya, terus modal awalnya dari dimodalin ibu. Terus kan makin lama kan makin banyak modalnya. Jadi Oke. gesek kartu, pakai gesek kartu. Oke, yo. Berarti modal pelatihannya dari tambahin mbah lo, Iya. modal dropshipnya dari ibu lo. Iya. Tapi uangnya masuk ke lo apa ke rekening ibu lo? Masuk ke rekening ibu lah. Masuk ke rekening ibu, yang megang rekeningnya siapa? Yang megang rekening juga ibu. Wow. Saya kan nggak bisa transfer, nggak bisa kan. Oh, berarti semua dipegang Ibu, sama ibu iya. ya. Dan lo harapannya tadi ya bisa ngumrohin ya. Iya. Target lo kapan bisa ngumrohin? Pokoknya sebelum umur 19 tahun lah. Sebelum umur 19 tahun. Sebelum umur 19 tahun. Oke. Yuk, kira-kira bisnis online susah apa enggak sih? Enggak sih, gampang. Apalagi kalau ikut pelatihan Mas Arif sama, wah gila sih itu. Diajarin sampai nol. Saya kan nggak ada basic bisnis online, saya masih anak sekolah gitu kan. Terus diajarin sampai jago mindsetnya kayak gini, cara jualnya. Dan harapan lo ke depannya gimana? Harapan Lo punya harapan apa ke depannya dari Tentang- bisnis online lo? harapannya sih kedepannya pengen ngasilin miliaran lah dari bisnis online. Wow, Terus yang belum gabung bisnis online, cobalah gabung lah. gabung ya. Soalnya kan sekarang kan online kan Mas ya. Kalau offline kan nggak bisa jangkau target market sekitar doang kan kalau offline. Kalau online kan seluruh Indonesia bisa dijangkau target marketnya. Itu ya. Jadi secara peluang lo lihat besar. Oh iya, online besar, customer banyak, buyer juga banyak kan. Oke. Kesulitan apa yang lo rasakan di awal-awal ketika lo belajar bisnis online? Yang paling lo rasain kesulitan di bagian? Kesulitan nggak ada sih. Nggak ada.
Lo nggak Soalnya ada kan- ngerasain kesulitan ya? Kan udah edit gambar kan udah bisa kan Udah dari jago, YouTube. iya. Dari YouTube kan kan buat thumbnail gitu kan loh. Terus judul juga kan kurang lebih lah pasang judul YouTube sama marketplace kan juga sama kan Oke. kayak kata kuncinya. Gitu. Terus apalagi video juga bisa kan. Lo Ngedit lo lo video. lo padein di video juga. Ya, juga ya. bisa kan lo. Dan Terus lo nggak gaptek juga ya? iya, udah kenal komputer dari kecil lah. Udah main game PS gitu kan. Seneng-seneng elektronik gitu. Oke, berarti kesulitan-kesulitan di bisnis online tuh bisa lo atasi karena sebenarnya lo mencintai komputer. Betul, teknologi komputer. Teknologi ya. Iya. Oke, bro, di luar sana banyak mungkin pelajar, mungkin mahasiswa yang penghasilannya di bawah lo, dan bahkan jangankan mahasiswa gitu ya, yang S1 aja masih di bawah lo banyak. Karena banyak S1 pengangguran di luar, bro. Betul. Bener gak? Betul. Ya. Nah, banyak nih orang-orang di luar sana yang pengangguran atau yang belum kerja atau yang belum bisnis, pingin bisnis online. Kira-kira lo punya tips nggak untuk orang itu? Ada sih buat yang belum punya modal kan ya. Saya juga Iya. kan dari awal kan nggak punya modal sama sekali kan. Iya. Dari nol kan. Ya cobalah terjun aja dulu, pelajari di YouTube kan banyak tutorial-tutorial bisnis tanpa modal gitu kan. Oke. Nah, nanti mungkin modalnya bisa pakai uang jajan dulu lah, ditabung dulu. Terus nanti buat modal gitu. Untuk rekeningnya coba pakai orang tua lah buat yang belum punya KTP atau rekening kan. Kalau udah kuliah kan udah punya rekening biasanya kan, KTP. Iya, betul. Nah, itu mungkin uangnya ditabung dulu lah buat modal. Apalagi kalau dropship sendiri modalnya kecil sih ya. Iya sih, kecil. Kalau jual gambar doang ya. Kalau ada orang beli baru kita tanggulangi. Gak Terus ada nanti- resiko ya. Iya, terus nanti kan uangnya balik lagi ke kita gitu kan. Ya gitu sih kalau untuk tips-tipsnya. Jadi sebenarnya lo bisa bilang ya udah lo tonton dah di YouTube tuh. Iya, gitu banyak ya. kok Banyak sekarang kok ya YouTube. sekarang di YouTube yang gratisan gitu Mau tutorial apa banyak kok. Saya aja nggak pernah sekolah edit foto, edit video kan Nggak pernah ya? Iya, nggak pernah diajari ya. Belajar gitu. otodidak ya. Otodidak semua ya, edit foto, edit video, terus edit judul gitu kan, otodidak semua. Sekolah diajari apa sih? Ntar lo dimarahin lo sama kepala sekolah lo. Dikata ya, dikata. sekolah diajarin apa sih? Ini nggak bakal gue-cut. Penasaran gue. Emang yang diajarin di sekolah menurut lo kepake nggak? Untuk selama ini belum kepake sih. Paling juga hitung-hitungan MTK gitu juga. Gokil. Kenapa? Alasan lo nggak kepake apa? Ini jadi bahan pembicaraan baru lagi nih. Kan di sekolah kayak apa itu pelajaran geografi gitu-gitu, kalau di bisnis kan nggak kepake kan, buat apa kan? Iya, betul. Kalau di bisnis kan gimana cara kita bisa menjual kan ya, Iya. menjual produk gitu. Nah di sekolah kan nggak diajari cara menjualnya gimana, terus nggak diajari cara marketingnya gimana. Dan menurut lo saat ini lo nggak butuh itu ya? Belum betul. Tapi bro, Saya juga pernah baca buku Rich Dad Poor Dad itu, Robert Kiyosaki. Robert Kan- Kiyosaki. Dia pernah berkata pelajaran sesungguhnya dalam hidup itu pas kita udah lulus sekolah kan, pelajaran yang sesungguhnya kan. Kalau pas sekolah kan pelajaran gitu-gitu doang. Justru Pelajaran pengalaman hidup Iya. yang kita rasakan itu adalah yang yang real. kita sudah selesai sekolah ya. Karena sebenarnya kadang apa yang kita dapat di pendidikan sekolah itu nggak sesuai dengan apa yang Iya, ketika kita sukai ya. Itu bener sih, itu tuh bener sih. Jadi yang lo bilang itu ada benarnya, tapi ya begitupun jasa guru itu wajib Ya. lo hargain ya. Jangan sampai lo ngerasa besar. Ya mudah-mudahan pendidikan kita bisa berubah Ya, ke depannya, juga ya. harapannya itu kan gitu. Karena memang ya menurut gue secara pribadi pendidikan kita sih agak kurang. Ya, sistemnya Ini, masih. sistemnya masih kurang ini. Tapi gue menghargain 100% apa yang pernah guru-guru gue ajarkan. Iya, sama. Oke. Nah, lo ngerasa terganggu nggak sekolah dengan bisnis? Enggak sih, soalnya kan saya nggak pernah belajar. Belajar sekolah nggak pernah, malah belajar nonton YouTube cara ngedit video gitu-gitu. Malah belajar gitu. Aduh, ini konten paling gila ini. Ya, lo jujur banget sih, bro. Lo nggak pernah belajar. Nggak pernah nggak kalau pernah lo belajar kerjain. sekolah. PR dikerjain di sekolah, Mas. Yang ngerjain orang. Enggak, maksudnya ngerjainnya di sekolah gitu, Mas, pagi-pagi. Nyontek. Iya, nyontek. Kemarin. Tapi ya inilah kenyataan realnya, bro, dari
Sony ya. Ini tanpa ada rekayasa. Jadi yang kita wawancara selama ini semua adalah real apa adanya. Sony nggak pernah belajar katanya dan dia selalu menyontek untuk ngerjakan PR di sekolah. Kenapa bro? Menurut lo kenapa? Kalau nggak pernah belajar PR ya males aja sih, nggak pernah. Karena lo ngerasa mungkin semua udah lo dapat dari Google kali. Iya betul. Dan Udah YouTube. dari internet semua ya, udah dapat dari internet kayak belajar gini udah dapat gitu. Justru Semua malah diakses terlalu internet. basic banget belajar di sekolah. Betul. menurut gue. Iya. Jadi lo ngerasa kayaknya nggak perlu belajar lagi di Iya. sekolah. Hmm. Gokil. lo bisa merubah pola mindset jutaan pelajar lo bro. Hati-hati lo. Oke bro. Tapi ya saat ini lo punya penghasilan cukup lumayan lah untuk seorang pelajar. Bagi gue cukup lumayan karena di saat pelajar ya uang jajan gue cuma 10.000, 20.000. Lo bisa punya 15 juta, berarti kalau dibagi 30 hari sehari lo punya 500.000. Ya gokil. Dan lo nggak jadi beli PC ya? Belum bisa. Sayang ya uangnya. Iya sayang, malah sayang ya. Oke, ada rencana punya pacar atau langsung nikah? Oh belum mas. Belum. Kenapa? Tapi lo udah punya uang. Udah. Pengen ngomongin orang tua dulu. Pengen ngomongin orang tua Iya. dulu, yang target lo tadi ya. Iya. Ya, oke, Bro Sony, lo ikut pelatihan Baleo Mall bulan 1, baru 5 bulan nih. Dan lo bisa dapat omset yang wow menurut gue. Untuk anak seusia lo. Dan kira-kira manfaat apa atau value apa yang udah lo dapat ketika lo gabung di pelatihan Baleo Mall? Untuk nilai atau value-nya dari Baleo Mall kan banyak banget, mulai dari servisnya kita di support terus gitu kan. Kita tinggal misalnya nggak tahu cara upload produk gitu, tinggal tanya aja di grup gitu, diposting di grup gimana sih cara upload produk, nanti pasti yang komen banyak gitu kan, yang nyari ngasih tahu gitu kan. Itu sih yang support. Terus juga materinya dari Mas Arif dan Mas Afan juga lengkap banget gitu. Lengkap ya. Iya, diajari dari mindset sampai gimana cara iklan juga, wah ilmunya banyak banget lah dari Mas Arif juga. Terus juga Baleo Mall luar biasa sih. Luar biasa menurut lo ya. Saya juga masih belajar banyak kok dari Masih masih belajar belajar dari- ya, masih belajar Jadi lah. lo belajarnya di Baleo Mall bukan belajar di sekolah. Iya. Hah? Iya. Ini enggak serius. Lo belajarnya di Baleo Mall apa belajar di sekolah? Dua-duanya. Dua-duanya. Tadi lo bilang enggak pernah belajar. Loh, kan di sekolah kan udah belajar, kenapa di rumah masih belajar lagi? Oh, di rumah lo Iya enggak kan. belajar ya. Kan di sekolah kan udah belajar sampai jam 7 sampai jam 4 kan. Tuh, masih masa di rumah masih belajar lagi. Jadi kalau di rumah lo belajarnya di mana? Belajarnya di YouTube di Baleo Mall. Oke. Ya, oke. Buat teman-teman semua yang ingin bergabung di pelatihan bisnis online Baleo Mall, langsung aja ya klik di link deskripsi di bawah. Ya, buat teman-teman nanti yang udah bergabung, insya Allah saya mudah-mudahan siap mensupport dan membantu teman-teman untuk bisa berhasil ataupun sukses dalam bisnis online. Bukan hanya saya yang siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan Baleo Mall. Tentunya nanti ada Bro Sony yang siap Ya. membantu ya. Nanti belajar bersama lah sama saya. Oke. Saya juga masih belajar kok. Dan bukan hanya saya dan Bro Sony yang siap membantu. Pastinya ada Bong Avan dan Arli Kurnia juga yang siap membantu teman-teman. Bukan hanya kita berempat, sekali lagi ada banyak teman-teman lain yang sudah berhasil ya, yang mengikuti pelatihan di Baleo Mall, yang mereka sudah sukses, punya penghasilan yang luar biasa, yang siap membantu teman-teman yang baru bergabung di dalam pelatihan Baleo Mall. Oke, Bro. Thank you so much untuk waktunya. Oh ya, Ya. masa saya aja yang usia 17 tahun bisa, masa kalian yang di luar sana Wow. luar yang hebat-hebat pasti bisa lah ya. Oke ya. Ini kata-kata dari Sony ya. 17 tahun aja gue bisa ngasilkan segitu loh. Iya. Lo mau soal nggak bisa gitu ya, Nah, Bro ya. iya. Gue minta maaf kalau gue dulu udah nyinggung perasaan lo, pernah nge-kick lo dari grup. Saya juga minta maaf sih Mas, gara-gara masa Mas Arif dikatain gitu. Gak apa-apa. Oke, kita lupakan kejadian masa lalu ya. Pesan gue untuk lo tetap rendah diri meskipun lo udah punya penghasilan yang cukup lumayan ya. Hargai guru-guru lo ya, jangan lupa hargai mereka. Dan gue doain lo sukses ke depannya. Amin, Lo amin. makin berhasil, lo punya karyawan, lo bisa jadi YouTuber hebat. Amin. Itu doa gue untuk lo tetap Amin. sehat. Dan Amin. buat teman-teman semua yang nonton, gue doain teman-teman semua bisa sehat
ya bisa sukses ke depannya, bisa berhasil lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu lagi di next video bersama saya Arif Budiman Asuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.